Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimas Aijan Atika dengan NIM 050301211107 dari kelas HKI DKC. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkawinan dan kewarisan hukum adat. Masyarakat hukum adat sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada patrilineal, yang kedua ada matrilineal, dan yang ketiga ada parental. Corak hukum adat sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama tradisional, yang kedua keagamaan, yang ketiga terbuka dan sederhana, yang keempat adalah konkret dan visual. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang masyarakat hukum adat patrilineal. Patrilineal sendiri adalah garis keturunan yang berasal dari ayah, rata-rata ada di daerah Maluku, Lampung, Bali, dan lain sebagainya. Konsekuensi yang diterima adalah kedudukan suami dan istri tidak seimbang. Yang kedua, kedudukan laki-laki lebih diutamakan karena laki-laki sendiri sebagai pengganti sosok ayah ketika mendapatkan warisan kelak. Dan beberapa bentuk perkawinannya, yang pertama ada lari bersama, yang kedua pinang, dan yang ketiga adalah bawa lari. Lalu di patrilineal sendiri juga ada bentuk perkawinan melalui kekerabatan. Yang pertama ada jujur, yang kedua ada mengabdi, yang ketiga ada meneruskan, yang keempat ada mengambil anak, yang kelima adalah mengganti, dan yang keenam ada bertukar. Yang kedua ada masyarakat hukum adat matrilineal. Matrilineal sendiri adalah garis keturunan dari ibu. Konsekuensi yang dihadapi yang pertama adalah harus terjadinya perkawinan semenda. Yang kedua berlaku eksogami. Yang ketiga ibu tetap masuk pada klan sendiri. Yang keempat bapak masuk pada klan istri. Yang kelima ayah bertanggung jawab pada anak saudaranya sendiri. Yang terakhir adalah ibu bertanggung jawab pada anaknya. Dan matrilineal sendiri adalah biasanya di daerah Minangkabau, Sumatera Selatan, dan lain sebagainya. Jadi kita sudah tahu bahwa matrilineal sendiri menggunakan perkawinan semenda. Jadi di perkawinan semenda ini pihak pria tidak melakukan uang jujur kepada saudara sang perempuan. Namun yang terjadi seluruh kekuasaan berada di tangan istri. Jadi secara tidak langsung pihak suami hanya memberikan bibit kepada sang istri. Beberapa hal yang harus diketahui di matrilineal sendiri. Yang pertama, kedudukan suami dan istri pastinya tidak seimbang. Dan yang kedua, suami tidak berhak mendapatkan atau mewariskan harta apapun. Yang ketiga, anak laki-laki sangat saru, sangat aneh jika tidur di kamar, maka mereka harus tidur di surau. Yang keempat, semua kewarisan berada di tangan perempuan. Jadi anak laki-laki tidak mendapatkan warisan. Dan yang ketiga ada masyarakat hukum adat bercorak parental. Nah, kita ini rata-rata adalah menganut sistem parental. Pihak ayah dapat mewariskan warisan dan pihak ibu juga dapat mewariskan warisan. Jadi apapun gender, laki-laki atau perempuan berhak mendapatkan warisan dari pihak ayah atau pihak ibu. Nah, ngomong-ngomong tentang perkawinan, di Indonesia sendiri perkawinan telah diatur dalam UUP, yaitu Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 tahun 1974. Di dalam UUP dijelaskan bahwa perkawinan sendiri berasaskan monogami. Tidak disebutkan di dalam UUP saja. Di dalam KHI, perkawinan juga disebutkan berasaskan monogami relatif. Pada pasal 31 menjelaskan bahwa kedudukan suami dan istri itu seimbang. Dan pada pasal 45, kewajiban orang tua adalah mendidik dan merawat anak
Hanya itu juga di pasal 45 juga dijelaskan bahwa anak harus menghormati kedua orang tuanya. Jadi waktu dewasa ataupun orang tuanya sudah tua, mereka berkewajiban untuk merawat ibunya atau ayahnya semampunya.